Sabtu 26 November 2022, ribuan relawan Jokowi berkumpul di Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta. Mereka bertemu dalam acara bertajuk Nusantara Bersatu, Satu Komando untuk Indonesia. Presiden Jokowi pun hadir di acara itu. Bahkan di hadapan ribuan relawannya, Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat, salah satunya berambut putih. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Acara dikemas dengan hiburan sejak Sabtu pagi dan orasi politik Jokowi itu berujung pada kontroversi di masyarakat. Sampah berserakan di area Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sejumlah petugas kebersihan Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya membersihkan sampah itu hingga area GBK kembali bersih. Sorotan datang dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dia menyesalkan adanya acara relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno yang memanfaatkan figur Joko Widodo. Hasto mengatakan, saya pribadi menyesalkan adanya elit relawan yang dekat dengan kekuasaan lalu memanfaatkan kebaikan Presiden Jokowi sehingga menurunkan citra Presiden Jokowi. PDI Perjuangan mengimbau kepada Ring 1 Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal Bapak senang atau ABS dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track. Di pihak oposisi, Kepala Bakomstra Demokrat Hersaki Mahendra juga mengkritik acara itu. Dia mengatakan, saran kami Presiden fokus bekerja, perbaiki kondisi negeri ini di sisa waktu 2 tahun ini. Rakyat banyak yang kesulitan ekonominya, makan sehari-hari pun berat, masih banyak yang menganggur dan tidak bekerja sejak pandemi. Bahkan PHK semakin merebak di mana-mana. Daya beli rakyat tidak kunjung meningkat, ancaman stagflasi pun di depan mata. Sebelumnya, Menpora Zainuddin Amali sempat menyampaikan GBK tidak bisa digunakan karena akan direnovasi untuk Piala Dunia. Namun nyatanya, dalam pernyataan terbaru, usai relawan Jokowi berkumpul, Menpora menegaskan larangan penggunaan GBK berlaku jika renovasi sudah mulai dilaksanakan. Nah, sampai dengan selesainya event, itu tidak boleh digunakan. Itu. Jadi, yang kemarin kan PU-nya belum masuk, belum mulai pekerjaan itu. Jadi ukurannya itu saja dan GBK berkomunikasi langsung dengan FIFA. Itu. FIFA menyampaikan pokoknya kalau sudah masuk renovasi sudah nggak boleh lagi. Di hadapan relawan, Jokowi beberapa kali melontarkan kode yang diduga endorse untuk bakal calon presiden. Seberapa urgent Presiden kerap menemui relawan? Bagaimana dengan etika politik sebagai presiden untuk endorse bakal capres? Tim Liputan, Kompas TV. Dan yang pasti semangat untuk lebih berkiprah di Indonesia. Dari sini. Saudara, ribuan relawan yang berkumpul di GBK, Gelora Bung Karno, Senayan beberapa hari lalu, yang bertajuk Nusantara Bersatu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo menuai kontroversi. PDI Perjuangan melalui sekjennya meminta agar tidak ada pihak yang merendahkan citra Presiden. Belum lagi di dalam acara tersebut, Jokowi juga diduga memberikan endorse atau dukungan kode bagi bakal calon Presiden 2024. Seberapa penting sebetulnya Jokowi harus menemui para relawannya dan sudah tepatkah Presiden pada saat ini menyampaikan orasi dengan kode-kode bakal calon presiden menjelang 2024. Ini secara etika politiknya bagaimana? Nah, pagi ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada pengamat politik, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi semuanya. Ya, Mas Burhan, tetap menarik ini, walaupun udah berlalu hari Sabtu lalu, menurut Anda, Mas Burhan, mengapa Pak Jokowi mementingkan untuk datang ke acara ini? Dia pasti tahu acara ini akan berlangsung, dia pasti tahu dan merasa dia harus hadir di sini. Menurut Anda, apa yang menjadi alasan Pak Jokowi hadir? Jadi saya melihat Presiden Jokowi ingin menunjukkan tetap relevan. Meskipun masa jabatan tinggal kurang lebih 2 tahun ke depan. Ya. Jadi dengan menunjukkan dukungan yang besar dari
relawan kepada dirinya, apalagi dengan mengumpulkan lebih dari 100.000 massa di GBK, maka Presiden Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa beliau itu bukan lemdak presiden. Jadi kan ada istilah, terutama dalam sistem presidensial, di periode terakhir karena tidak bisa maju lagi, itu periode terakhir umumnya presiden itu mengalami kelumpuhan. Ya. Nah, dia ingin menolak indikasi itu dengan menunjukkan bahwa perannya masih relevan, perannya masih signifikan, bahkan dalam menentukan peta jelang 2024. Dia masih punya masa, begitu? Menang di 2024. Ya, Mas Burhan. Artinya Pak Jokowi ingin menunjukkan saya juga punya pendukung jelas, saya punya masa, begitu? Betul, jadi dia ingin menunjukkan bahwa dukungan tidak hanya berbentuk approval rating di survei, dukungan kepada Presiden Jokowi bukan hanya dalam bentuk cuitan di media sosial, tapi juga konkret, ada ratusan ribu massa yang datang. Ya. Jadi kira-kira pesan itu yang dia tunjukkan, sekaligus mengirimkan semacam kode kepada partai-partai, karena Presiden Jokowi kan meskipun kader PD Perjuangan bukan pemegang remote control partai, dia ingin menunjukkan kepada partai-partai bahwa Presiden Jokowi ini konkret didukung oleh ratusan ribu massa, dan karenanya banyak sekali massa yang hadir ketika beliau memberikan semacam kode jelang 2024. Ya. Saya kira itu yang menjadi motivasi utama ya. Dia ingin saya rasa bahwa beliau tetap relevan. Iya, Mas Burhan, kenapa Pak Jokowi merasa penting untuk menunjukkan hal ini kepada kita semua dan terutama kepada partai-partai politik? Mungkin saya bilang terutama kepada PD Perjuangan. Begitu, Mas Burhan. Ya. Mengapa? Ya, tentu Presiden Jokowi ingin tampil sebagai kingmaker ya di 2024. Jadi kalau tetap besar dukungan publik kepada dirinya dan itu ditunjukkan oleh relawan, ada 50 organ relawan yang berkumpul di GBK kemarin, maka endorsement Presiden Jokowi menjadi menentukan siapa yang akan menang 2024. Jadi kira-kira kalau misalnya Presiden Jokowi sukses menjadi kingmaker, maka siapapun yang menang di 2024 itu tidak bisa mengabaikan suara Pak Jokowi, terutama dalam melanjutkan legacy. Itu sudah rintis 2 periode terakhir ini. Tapi lagi-lagi ini kan motif dari sisi Pak Jokowi ya. Pertanyaannya bagaimana publik melihatnya. Nah, kalau kita baca sentimen yang muncul di media sosial, ya gimana Mas Burhan? Negatif. Ya, terutama negatifnya itu bukan soal motif Presiden Jokowi ingin menjadi kingmaker, itu motif personal, siapapun boleh gitu ya. Tetapi yang menjadi negatif adalah satu, belum lama kita mengalami bencana gempa Cianjur. Tapi ratusan ribu pendukung Pak Jokowi kumpul untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan penanganan gempa Cianjur. Yang kedua, bagaimanapun era pandemi belum selesai. Belum lama PPKM dinaikkan statusnya. Jadi kalau kemudian ada ratusan ribu berkumpul, itu juga menjadi isu yang negatif karena bisa menjadi super spreader ya. Dan yang ketiga itu berkaitan juga dengan GBK tadi yang Kompas sebut ya. GBK ini kan menurut aturan 6 bulan tarik ke belakang sebelum penyelenggaraan Piala Dunia U20 kan nggak boleh dipakai. Sebelumnya ada beberapa acara konser musik yang dibatalkan. Tetapi kenapa kemudian ada keistimewaan khusus buat penyelenggaraan acara ini, meskipun Pak Menpora punya alibi, tetapi alibi itu kan tidak bisa dipisahkan oleh penyelenggaraan yang berkaitan dukungan kepada Presiden Jokowi oleh para relawan. Jadi 3 ini yang saya baca di media sosial itu sentimennya sangat negatif. Apalagi muncul orang seperti Benny Ramdhani yang mengatakan secara langsung depan Presiden Jokowi dengan aura perpecahan, dengan mengatakan mereka yang mengkritik Presiden Jokowi layak untuk diperangi. Nah, hal-hal semacam ini tidak menyehatkan dalam kondisi yang saat ini ya. Jadi menurut saya akan jauh lebih baik dukungan relawan tadi, tentu kita tidak bisa melarang, itu jangan disuarakan dalam bentuk-bentuk yang justru malah menimbulkan sentimen negatif kepada para relawan pendukung Pak Jokowi sendiri. Oke, kita sudah dapat analisa Anda, Mas Burhan, berkaitan dengan apa yang mengapa kemudian
Joko Widodo melakukan ini. Beberapa partai politik, terutama PDI Perjuangan, juga menyoroti ini dengan menyampaikan beberapa kali kadernya, mulai dari Sekjen sampai kader-kader yang lain dari PDI Perjuangan, ini menjadi kontraproduktif bagi sisa kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai seorang presiden dan menurunkan citranya sebagai presiden. Anda setuju bahwa terutama dari sisi presiden kita harapkan tetap netral, terus bekerja di sisa masa jabatannya dan tidak melakukan, kita sebutlah, endorse atau mendukung kepada salah satu calon sedemikian rupa. Dan ini sering betul dilakukan sebenarnya oleh Pak Jokowi dengan jabatannya sebagai presiden di beberapa kesempatan. Mas Burhan, Anda punya analisa? Ya, begini ya, kalau soal political endorsement secara personal, beberapa presiden, apalagi dalam sistem presidensial itu kan sering melakukan ya. Dalam tradisi Amerika biasa, presiden petahana mengumumkan dukungan kepada calon yang dia dukung ya, yang dia endorse. Tapi dalam konteks Indonesia, meskipun secara aturan tidak ada yang melarang, tetapi secara fatsun itu cukup problematik karena presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kalau kemudian ada calon presiden yang tidak mendapatkan endorsement, kemudian mempersoalkan mengenai netralitas atau imparsialitas negara dalam penyelenggaraan pemilu, itu bisa mengurangi legitimasi hasil pemilu. Itu yang pertama ya. Jadi jangan sampai menimbulkan sedikit pun pertanyaan berkaitan dengan netralitas negara. Kalau misalnya presiden terlalu sering memberikan endorsement kepada calon tertentu. Itu satu. Yang kedua, nah menurut saya ini sangat krusial juga gitu ya. Secara politik, kalau misalnya calon yang di-endorse menang, mungkin tidak problematik. Tapi kalau kalah, kemudian capres yang tidak di-endorse melakukan pembalasan, itu kan problematik buat Presiden Jokowi sendiri. Jadi menurut saya, harus pertama netral tentu saja. Yang kedua, kalaupun toh ingin memberikan kode, kodenya jangan terlalu terus terang, jangan pakai low context communication begitu ya, tapi pakai high context, tetapi juga diberikan kepada semua calon, motivasi kepada semua calon. Jadi put eggs in many basket, meletakkan telur dalam banyak keranjang, sehingga kalau misalnya calon yang satu kalah, calon yang lain pun itu tidak merasa dianaktirikan oleh presiden. Dan karenanya punya semacam kewajiban moral atau konstitusional untuk melanjutkan agenda dan legasi presiden ketika dia menang di 2024. Jadi alasan fatsun dan alasan politis ya untuk kepentingan pragmatis Pak Presiden Jokowi sendiri, jangan terlalu sering dan sekaligus jangan terlalu fokus ya atau spesifik dalam memberikan endorsement kepada calon tertentu, karena belum tentu menang juga calon yang mendapatkan endorsement dari presiden tadi. Iya, kalau menurut Anda Mas Burhan, selama ini dari beberapa kesempatan kita pernah lihat di sebuah acara tertentu, kebetulan acara Golkar misalnya, Pak Jokowi memuji Erlangga Hartarto, di acara yang lain memuji Pak Prabowo, ini mungkin gilirannya Pak Prabowo. Tapi sudah beberapa kali memang arah-arahnya seperti mengendorse atau memuji atau mengarahkan kepada Ganjar Pranowo, juga sudah terjadi. Ini masih dalam netral yang kita harapkan atau memang sudah ada arah-arah tertentu? Atau apa bedanya ketika dia melakukan sebuah endorse dengan tanda-tanda tertentu di GBK kemarin dengan sebelum-sebelumnya? Karena memang di sebuah acara yang tokoh-tokohnya memang hadir di acara tersebut, kita melihatnya sebagai joke saja. Apa bedanya dengan kemarin di GBK menurut Anda Mas Burhan? Bedanya di depan GBK itu representasi 50 organ relawan pendukung Presiden Jokowi hadir dengan ratusan ribu massanya. Dan jangan lupa sudah ada kesepakatan di antara puluhan organ pendukung Presiden Jokowi untuk sami'na wa ta'na, untuk mendengar dan tegak lurus atas perintah Presiden Jokowi. Artinya ketika disampaikan di depan relawan pendukung Presiden Jokowi, itu makna elektoralnya lebih kuat ketimbang statement itu disampaikan di acara partai pendukung Presiden Jokowi.
Karena kalau acara di depan partai pendukung Presiden Jokowi itu lebih terkesan gimmick, ya, lebih terkesan simbolik ketimbang disampaikan langsung depan ratusan ribu relawan yang memang sedang menunggu semacam fatwa politik Presiden Jokowi di 2024. Jadi, menurut saya lebih punya makna di depan relawan, dan kebetulan ini bukan yang pertama. Sebelumnya di acara Rakernas Projo di Magelang pun Presiden Jokowi juga memberikan semacam sinyal mendukung capres yang hadir di acara relawan tersebut, namanya Ganjar Pranowo juga. Jadi pada titik itu saya kira tanpa harus belajar ilmu politik kita tahu arahnya Presiden Jokowi kemana. Cuma tadi saya mengingatkan, jangan sampai muncul kesan ada capres yang dianaktirikan. Padahal capres tersebut juga punya potensi untuk menang. Nah itu kalau misalnya capres yang tidak pernah di-endorse itu menang, itu secara politik juga sangat problematik buat keberlanjutan program Presiden Jokowi. Karena capres tadi merasa saya menang bukan karena di-endorse oleh Presiden. Jadi buat apa saya melanjutkan warisan Presiden Jokowi? Nah jangan sampai muncul itu. Nah karenanya untuk menghindarinya, lebih baik Presiden Jokowi bicara hal-hal yang bersifat normatif, mendukung semua putra-putri terbaik untuk maju 2024. Kalaupun toh punya preferensi personal, sampaikan melalui pintu belakang. Karena kalau lewat depan, publik jadi tahu ke arah mana arahan atau lirikan mata Presiden Jokowi gitu. Sebagai orang yang maju dan kemudian menjadi presiden, disokong oleh kekuatan politik PDI Perjuangan, mengapa PDI Perjuangan paling mengkritik apa yang terjadi hari Sabtu lalu dan dilakukan Pak Jokowi dengan para relawannya? Menurut Anda, Mas Burhan? Pertama, tentu ada rivalitas antara kekuatan-kekuatan politik formal dan informal. Partai politik. Ya, relawan ini kan kekuatan politik informal. Dia tidak punya suara menurut konstitusi dalam menominasikan capres. Tapi secara realitas politik, terutama sejak 2012, Pilkada DKI Jakarta, ketika pertama kali Presiden Jokowi maju dari Solo ke Jakarta sebagai calon gubernur, itu satu realitas politik yang tidak bisa dinafikan, relawan politik ini ya. Jadi memang relawan politik ini diatribusikan langsung ke Presiden Jokowi. Karena tradisi ini pertama kali rame, gitu ya, terutama ketika Presiden Jokowi maju di Pilkada DKI. Nah, ini yang menjadi sumber awal ya, semacam rivalitas diam-diam maupun terang-terangan antara kekuatan partai politik dengan relawan. Karena bukan hanya PDI Perjuangan pada dasarnya ya, yang keberatan dengan tanda kutip begitu intrusifnya kekuatan relawan, terutama setelah pemilu selesai tetapi relawan terlihat masih eksis, bahkan seperti dirawat gitu ya. Jadi itu. Yang kedua tentu kaitannya dengan statement rambut putih gitu ya. Statement rambut putih ini kan ditafsirkan menunjuk kepada Gubernur Jawa Tengah, sementara Pak Ganjar Pranowo adalah kader PDI Perjuangan. Nah sementara PDI Perjuangan melalui keputusan resminya, yaitu Kongres, itu belum menetapkan siapa capres yang diusung oleh PDI Perjuangan karena masih menunggu kontemplasi dan pemikiran, pertimbangan, dan keputusan seorang Megawati. Jadi ketika statement rambut putih dikeluarkan, itu tentu ada semacam kesan di internal PDI Perjuangan bahwa relawan ini mencoba untuk mempercepat proses yang secara aturan belum dituntaskan oleh internal PDI Perjuangan. Jadi dua itu saya kira yang menyebabkan PDI Perjuangan begitu meradang ya terhadap relawan pendukung Presiden Jokowi. Apakah Mas Burhan dari kalau boleh menebak begitu ya, apakah ini akan mengganggu konsolidasi yang selama ini sudah bagus dibangun antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan selama 2 periode masa kepemimpinan Presiden Jokowi, menurut Anda? Kalau mengganggu secara substansial tidak ya, karena Presiden Jokowi ini kan figur yang cukup luas dan fleksibel ya, tahu bagaimana menempatkan diri.
Jadi beliau pintar sekali memakai pendekatan politik Jawa untuk bisa, tanda kutip, mendekati dan melunakkan ya sikap para elit partai, termasuk dari partainya sendiri. Jadi dengan mendatangi Ibu Mega secara langsung, itu satu gesture yang membuat Ibu Mega atau siapapun itu akan merasa diuwongke gitu ya. Dan kemudian akhirnya tidak merasa bahwa Presiden Jokowi yang berada di belakang aksi relawan di GBK kemarin. Jangan lupa loh, kalau kita baca statement Mas Hasto atau elit PD Perjuangan, itu umumnya yang diserang adalah elit relawan, bukan Presiden Jokowi. Jadi bahasanya adalah Presiden Jokowi dijebak, Presiden Jokowi didesak-desak oleh relawan. Jadi bukan Presiden Jokowi yang dipersalahkan. Yang disalahkan adalah elit relawan yang dianggap punya intensi khusus berkaitan dengan kepentingan 2024 gitu ya. Jadi saya tidak yakin akan terjadi gejolak antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi. Dan kemarin juga dalam acara HIPMI Presiden Jokowi berfoto bersama dengan dua capres yang digadang-gadang oleh PD Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Dan saya kira itu satu gesture, satu sinyal yang menunjukkan mulai akrabnya dua kekuatan penting ya. Ganjar yang dianggap representasi partai di informal dengan Mbak Puan sebagai representasi kekuatan partai di sektor formal atau elit. Jadi menurut saya sih ini hanya sekedar gejolak sementara, tetapi itu ya tentu dalam konteks 2024 tarik menarik kepentingan antara relawan sebagai kekuatan politik informal dengan partai politik itu akan terus terjadi sepanjang gitu ya kedua belah pihak belum ketemu siapa calon yang diusung. Ya, dan nanti kalau ternyata calonnya searah, satu visi, semua mungkin nanti sudah riak-riaknya itu hilang semuanya begitu ya. Oke, Mas Burhan Mutadi, terima kasih analisa Anda berkaitan dengan peristiwa politik nasional di hari Sabtu. Kita makin jelas menebak-menebak menuju ke 2024. Mas Burhan, kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Masih panjang atau menjelang 2024 nanti kita masih akan sering ketemu. Terima kasih Mas Burhan. Sampai ketemu, selamat pagi. Pagi.